Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita bisa dipertemukan dalam kelas online kita, yaitu bertatap muka walaupun hanya melewati gadget kita masing-masing. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku bagian dari umatku satu kali saja, Allah akan balas kepadanya 10 kebaikan. Baiklah, marilah kita sedikit mengupas tentang iman kepada Nabi dan Rasulnya Allah. Sebaiknya sebelum kita memaparkan atau mengupas sedikit tentang iman kepada Nabi dan Rasulnya Allah, sebaiknya kita akan mengetahui apa itu iman. Iman adalah percaya dalam hati, lisan, dan juga mengaplikasikan dengan perbuatan. Padahal ini iman kepada Nabi dan Rasulnya Allah telah kita contohkan pada awal tadi, yaitu berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan suatu keimanan, suatu kepercayaan bahwa apabila kita berselawat kepadanya akan menimbulkan, akan mendapatkan dan akan mendapatkan faedahnya, yaitu pahala. 10 kebaikan dari Allah, Allah janjikan kepada kita. Itu berupa salah satu contoh aplikasi iman kita kepada Nabi dan Rasulnya Allah. Berapakah Nabi dan Rasulnya Allah yang wajib kita imani? Berapakah seluruh nabi-nabi yang telah diutus Allah ke dunia ini? Dalam riwayat Muhammad bin Hanbal atau disebut dengan Imam Hanbali, bahwa terdapat 129 nabi, tetapi yang wajib kita imani hanyalah 25 orang nabi, dan di dalam 25 orang nabi tersebut terdapatlah rasul-rasul di dalamnya. Jadi bentuk keimanan kita yaitu melaksanakan segala perintah-perintah yang dibawakan oleh Nabi berdasarkan hadis dan Al-Quran. Apabila kita seorang umat Islam, maka dari itu marilah terbesit di hati kita melaksanakan perintah-perintah dan suruh-suruhannya. Di dalam hal ini ada yang ajaran tersebut terdapat pada Nabi itu tersendiri, dan ada juga ajaran tersebut terdapat daripada Nabi pendahulunya. Dan salah satu perintahnya yang ada pada zaman Nabi sekarang ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah salat. Perintah salat ini dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi pertama yang pernah diangkat Allah ke atas langit, ke atas arasy, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dia menjemput perintah salat untuk umatnya? Ini adalah suatu perintah yang datang hanya kepada Nabi itu sendiri. Tetapi ada perintah yang datang bukan kepada dirinya, namun diamalkan pada masanya, yaitu perintah kurban. Perintah kurban ini bukan datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah terdapat dalam ajaran sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yaitu perintah kurban ini terdapat pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam,
Dia pernah ingin mengorbankan anaknya, yaitu bernama Ismail alaihi salatu wassalam. Ingin mengorbankan anaknya atau ingin menyembelih anaknya, namun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saat dia ingin menyembelih anaknya, dapat pula lah dia dan diganti pula lah si Ismail ini dengan seekor domba yang sangat besar. Itu karunia Allah, itu mukjizat Allah. Itu adalah mukjizat untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diberikan oleh Allah. Tetapi perintah kurban ini kita laksanakan pada saat ini. Berarti perintah tersebut telah sampai pada Nabi sebelumnya, namun kita amalkan dan kita laksanakan pada zaman Islam, yaitu agama penyempurna dan agama yang sangat-sangat indah di mata Allah. Itu adalah bentuk keimanan kita. Melaksanakan kurban pada setiap tahunnya itu bentuk keimanan kita. Melaksanakan selawat atau mengucapkan selawat itu bentuk keimanan kita. Melaksanakan salat sunnah yang pernah dilakukan Nabi itu bentuk keimanan kita kepada Nabi dan Rasulnya Allah. Kepada Rasul Allah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman, yang artinya iman ialah hendaknya engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, di hari kemudian engkau percaya kepada kadar baik dan kadar buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa percaya terhadap adanya Nabi dan Rasul merupakan kewajiban bagi setiap Muslim karena termasuk rukun iman yang keempat. Orang yang tidak percaya adanya Nabi dan Rasul merupakan termasuk orang yang kafir. Selanjutnya yaitu tugas para Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Walaupun penerapan syariat dari setiap Rasul berbeda-beda, namun Allah mengutus para Rasul dengan tugas yang sama. Beberapa di antara tugas tersebut adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan kabar baik, kabar gembira, dan memperingati manusia dari segala kejelekan. Ketiga, memperbaiki jiwa dan mensucikannya. Keempat, meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Kelima, menegakkan hujah atas manusia. Keenam, mengatur umat manusia untuk berkumpul dalam satu akidah. Ketujuh, kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Kedelapan, kita mengetahui adanya kehidupan sesudah. Setelah kita mengetahui tugas para Rasul, sekarang kita memasuki sifat-sifat para Rasul, yang dimana manusia tidak memiliki sifat yang sama. Satu, sidik, artinya benar, yaitu para Rasul selalu benar dalam perkataan maupun perbuatannya. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, yaitu tidak pernah mengkhianati amanah Tuhan yang diberikannya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan, yaitu Rasul selalu menyampaikan segala pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang keempat, cerdik, yaitu para Rasul memiliki kemampuan berpikir yang tinggi. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. 1. Bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, dan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua itu akan selamat dunia akhirat dan bimbingan yang diberikan Rasul. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya. Yang keempat, mau mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul. Yang kelima, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Yang keenam, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama. Sekian dari saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.